Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan praktikum modul 5 hasil kami. Pertama-tama saya ingin membacakan soalnya terlebih dahulu, yaitu percobaan 1. Buatlah digital chess clock 10 menit dengan tampilan sebagai berikut. Dengan LCD baris 0, terdapat variabel menit, detik, 1/100 detik dengan jumlah n step, dan baris satunya sama, terdapat menit, detik, 1/100 detik, dan B dan jumlah step yang ada. Kemudian N ini merepresentasikan sebagai jumlah langkah yang ada. Nah, ini adalah salah satu contoh yang akan kita coba tampilkan pada rangkaian kami. Untuk codingannya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Deden Ari Ramdhani. Ya, terima kasih Pak Reza. Jadi di sini saya akan menjelaskan percobaan yang pertama dari modul kelima. Jadi di sini kita diharuskan untuk membuat digital chess clock atau jam penghitung mundur yang digunakan pada saat bermain catur. Jadi pertamanya itu kita mendefinisikan library apa saja yang nantinya akan digunakan. Jadi di sini itu ada Mega 18, kemudian ada STDIO, ada delay, dan ada ALCD. ALCD ini adalah alpha numeric LCD, delay untuk delay waktunya, STDIO standar input output, dan Mega 18 untuk library microcontroller ya. Kemudian mendefinisikan tipe data dari variabel yang digunakan. Jadi di sini ada menit didefinisikan sebagai unsigned integer, kemudian ada tick yang didefinisikan sebagai integer. Jadi di sini ada beberapa data yang didefinisikan sebagai integer, yaitu ada tick dengan nilai awal 0, step A, step B nilai awalnya sama-sama 0, kemudian ada sec dan sec 2, di mana sec ini nanti digunakan pada baris atas dan sec 2 pada baris bawah dengan nilai awalnya sama-sama 59, dan ada centisekon dan juga centisekon 2, sama seperti sec dan sec 2 tadi. Nilai dari centisekon ini adalah 99. Kemudian ada mendefinisikan tipe data karakter, yaitu baris atas dan baris bawah yang nantinya akan ditampilkan di LCD. Kemudian I dan J juga didefinisikan sebagai integer, dan kemudian set didefinisikan sebagai bit dengan nilai awalnya yaitu 0. Kemudian di sini selanjutnya ada pemrograman untuk interrupt 0, di mana ketika kita menekan interrupt 0, maka nilai dari variabel step A akan bertambah 1 dan kondisi set akan menjadi 1. Kemudian untuk interrupt satunya, interrupt 1 ketika ditekan yaitu step B-nya bertambah 1 dan setnya, kondisi setnya akan menjadi 0. Kemudian bagian selanjutnya yaitu timer 0 overflow, dimana ketika timer 0 itu overflow, maka ticknya akan berkurang 1, dimana nilai TCNT-nya itu dimulai dari 0x00. Kemudian di program utama, di sini mendefinisikan port C sebagai port output yang digunakan pada LCD nantinya. Di DDRC-nya kita isikan dengan 1111111 atau 0xFF. Kemudian port D-nya kita definisikan sebagai input yang digunakan sebagai input interrupt. Oke. Terus ke bawah. Jadi di sini ada ke atas lagi. Ya. Nah, atasnya lagi. Nah, di sini ada ASSR, register ASSR. Terus ada TTCR0, di mana TTCR0 ini yang 3 digit terakhir, yang CS02, CS01, dan CS00 merepresentasikan scalar yang kita gunakan, yaitu jika 010 maka menggunakan 8, dan TCNT0-nya 0x00 dan OCR0-nya 0x00. Kemudian TIMSK-nya kita set dengan 0000 0011. Oke, kemudian ini ada interrupt.
interrupt-nya pemrograman interrupt di mana EICRA-nya diisikan dengan 00001010 karena dia sebagai polling edge. EICRB-nya 00000000 karena kita tidak menggunakan interrupt yang ada pada EICRB. Kemudian EIMSK kita gunakan itu 00000011 karena yang digunakan adalah interrupt 0 dan interrupt 1. Dan EIFR-nya sama dengan nilai EIMSK-nya. Oke, boleh lanjut ke bawah. Di sini ada inisialisasi dari alphanumeric LCD-nya, yaitu menggunakan 16 char. Oke, kemudian ada global enable interrupt. Di sini digunakan untuk mengaktifkan interrupt secara global. Kemudian ke program awalnya, jika ticknya sama dengan 0, maka ticknya akan menjadi 39. Nah, ini nanti kita lihat. Kemudian kita lihat dari nilai kondisi setnya. Ketika setnya sama dengan 0, maka ketika setnya sama dengan 0 dan nilai sentisekonnya itu lebih besar dari 0, maka nilai sentisekonnya akan berkurang 1. Kemudian apabila di saat yang bersamaan nilai seknya itu lebih besar dari 0, maka seknya berkurang. Dan jika nilai menitnya lebih dari 0, maka menitnya berkurang. Dimana ketika menitnya tidak sama dengan 0, menitnya akan menjadi 10. Ketika lalu sekannya akan menjadi 59 dan sentisekonnya menjadi 99. Yang set 0 ini akan mengakibatkan baris atas berkurang atau countdown, sedangkan pemrograman yang ketika set sama dengan 1, ini sama dengan program atasnya, hanya saja diganti variabelnya, di mana sentisekon diganti sentisekon 2, seknya diganti sek 2, dan menitnya diganti menit 2. Dan kondisi set sama dengan 1 ini akan countdown barisan yang bawah atau step B-nya. Nah, kemudian hasilnya akan ditampilkan pada LCD, di mana menggunakan sprintf, baris atas akan ditampilkan pada 00 dan baris bawah akan ditampilkan pada 01 di LCD. Untuk simulasinya akan disimulasikan oleh teman saya Alfa Reza. Silakan. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menjalankan simulasi dari percobaan 1 yang tadi sudah dijelaskan oleh Deden. Di sini mari kita play terlebih dahulu. Jadi input yang kita harapkan sesuai dengan codingan yang kita buat. Di sini timer yang di atas, di LCD baris atas, sudah bergerak terlebih dahulu untuk mengurangi dari nilai paling tinggi. Dan ketika kita menekan step B, step A, maka dia akan berubah untuk baris yang di bawah yang bergerak. Dan kemudian kita klik lagi step yang B-nya untuk berpindah lagi. Ini bisa dilakukan sampai dengan step berikutnya. Dan ini nilainya akan terus berkurang sampai dengan variabel 00. Dan ketika dia sampai dengan 0, maka menitnya akan berkurang sesuai dengan codingan. Untuk percobaan 1 cukup sekian. Untuk sekarang mari kita mencoba percobaan 2. Di sini saya akan mencoba membacakan soal dari percobaan 2. Jadi buatlah sebuah stopwatch dengan error 1 milisekund dengan max 10 lap. Dan interrupt 0 sama dengan start atau stop, dan interrupt 1 sama dengan lap atau reset. LCD baris 0 akan terisi oleh variabel nilai total waktu dan string total S. Kemudian LCD baris 1 dia akan menampilkan jumlah lap yang ada dengan ditambah variabel waktu. Jadi yang kita harapkan dalam program ini adalah sebagai berikut: total titik 2 dengan titik 2-nya harus satu baris dengan beberapa variabel yang tertampilkan di LCD. Dan untuk yang pertama kita
masukkan library dulu Atmega 128 input output dan LCD dengan perintah include seperti yang tertampil pada layar. Lalu kita deklarasikan global variabel, yaitu memasukkan ke tipe data gitu. Lalu di sini ada tipe data integer, ada msec atau millisecond itu kita sama dengan 0, lalu ada sec atau second itu sama dengan 0. msec L ini artinya millisecond saat lab. Terus ada sec L ini juga second saat lab, lalu n sama dengan 0. Lalu ada tipe data bit, pilihannya antara 0 atau 1. Di sini start sama dengan 1 dan reset ini sama dengan 0. Lalu tipe data char, di sini ada total yang berisi 16 karakter, lalu ada lab yang berisi 16 karakter, lalu ada I dan J. Selanjutnya ada external interrupt 0. Jadi kode ini akan aktif ketika kita menekan interrupt 0. Tadi seperti pada soal, gunanya untuk start dan stop. Di sini reset kita XOR-kan dengan 1, lalu jika start sama dengan 1, maka yang tertampil adalah TCCR0 sama dengan 0x03 atau nyalakan timer, lalu start sama dengan 0 atau reset lagi timernya. Lalu selain itu berarti stop, maka timernya kita matikan dengan perintah TCCR0 sama dengan 0x00, lalu startnya kita buat 1. Yang kedua ada external interrupt 1. Nah, perintah ini akan dieksekusi ketika kita menekan interrupt 1. Gunanya untuk lab dan reset. Jadi seperti pada soal, ketika labnya sudah mencapai 10 kali, maka akan di-reset. Di sini perintahnya ada jika n kurang dari sama dengan 10. Jadi ketika labnya 1 sampai 10, maka perintah ini akan jalan, yaitu n plus atau tambahkan n. Lalu jika millisecond tambah millisecond di lab ini lebih besar dari 1000, maka millisecondnya itu dikurang 1000, lalu secondnya akan bertambah 1 tambah sec L. Jadi kalau lebih dari 1000, maka millisecond yang lebih dari 1000, secondnya akan bertambah. Lalu jika msec ditambah msec L-nya kurang dari 1000, maka tambahkan seperti biasa aja. Lalu di sini ada msec L sama dengan 0, lalu sec L sama dengan 0. Lalu selanjutnya jika n lebih besar dari 10, maka akan reset dengan perintah reset sama dengan 0. Nah, di sini ada if reset sama dengan dibandingkan 0. Nah, jadi jika kalau resetnya 0, maka akan terjadi reset. Lalu perintahnya ini ada n sama dengan 0, msec sama dengan 0, sec sama dengan 0, msec L sama dengan 0, sec L sama dengan 0. Lalu timernya mati, TCCR 0 sama dengan 0x00. Terus kita akan menampilkan ke LCD-nya. Jadi dengan sprintf total, itu totalnya dengan perintah ini, lalu ditampilin ke LCD go to site 0, karena total di baris 0. Lalu ini kita LCD pucar, lalu sama di lab juga kayak gitu. Jadi nanti yang tertampil semua 000 karena kereset. Selanjutnya ada timer 0 overflow interrupt, yaitu interruptnya aktif kalau sudah mencapai batas atas atau 0xff. Nah, agar waktunya 1 millisecond, maka TCNT 0 itu di sini sama dengan 0x06. Lalu kita tambahkan millisecond ini tambah 1. Jadi dengan perintah msecl plus. Lalu ke kode utamanya, di sini ada instalasi timer, lalu inisialisasi timer interrupt-nya, lalu ke bawah, lalu inisialisasi LCD,
Lalu, nah di inisialisasi LCD ini di bawahnya itu ada kode yang pertama tampil di LCD yaitu total sama dengan 00,00 S. Jadi ini masih awal, masih 0, jadi semuanya 0. Lalu selanjutnya ke bawah, nah ini ada global enable interrupt untuk mengaktifkan global interrupt. Lalu di sini ada while loop-nya berisi jika start sama dengan 0, maka kita akan lalu milisecond lebih besar dari sama dengan 1000, maka milisecondnya itu 0, secondnya bertambah. Lalu kalau secondnya lebih besar dari 100, maka secondnya kembali ke 0. Jadi nanti stopwatch-nya kita bisa nyampe 99. Lalu msec L-nya lebih besar dari sama dengan 1000, maka msec L-nya kembali ke 0, lalu nanti secondnya bertambah. Lalu sec L-nya juga sama, sec L-nya lebih dari 100, maka sec L kembali ke 0 lagi. Lalu ini perintah untuk menampilkan pada layar LCD dengan ini I untuk total dan J untuk lab. Simulasinya bisa dilakukan oleh Alfa Reza. Dari saya sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mencoba simulasi untuk percobaan 2. Jadi akan saya play terlebih dahulu. Sebelumnya di sini terdapat tombol start dan stop dan lab atau reset yang nanti akan dihubungkan ke dalam pemrograman yang akan di-outputkan pada LCD. Kita play terlebih dahulu dan kemudian kita akan mencoba start dan bisa dilihat pada baris 1 LCD-nya mulai bergerak. Kemudian kita ingin menambah jumlah lab yang ada, maka akan bertambah pada total dan kita akan tambahkan lagi lab-nya. Lab ini akan terus bertambah dengan batas sama dengan 10. Jadi setiap kita menghitung dari sini maka jumlah pada total akan terus bertambah dengan waktu yang telah dihitung pada baris 0. Nah, jadi ketika dia sudah sampai dengan lab 10, maka dia akan kembali kepada keadaan reset, dan ketika kita start lagi, maka akan bisa lagi ya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kami masih dalam tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.